Ini pembersihan gulma. Kita gunakan, orang ini bilang jonder ya. Ini kinerjanya. Kita bersihkan gulma dari lahan yang ditanami kakao sambung pucuk. Kemarin gulmanya bisa lihat sendiri di video pertama kita itu. Tuh. Kita akan lihat gulma pertama sebelum dilakukan pembersihan ya. Ini pembersihan seperti ini saya anggap jalan paling efektif. Di samping tidak menggunakan herbisida, sisa gulma juga nantinya yang melapuk akan menjadi sumber nutrisi buat tanaman ya. Nah, ini setelah sepintas sebelum kita kerja. Ini tanaman kakao tidak terlihat sama sekali ya. Ini tingginya udah rumput rata-rata sampai 1 meter lebih. Ini kakao yang dipelihara milik petaninya. Ini gulmanya aja udah lewat dari tanamannya tuh. Ini ketimbang kita ya, ini kan cuma persepsi masing-masing ya. Kalau menurut penilaiannya saya pribadi, ketimbang menggunakan mesin paras ya, kita kerjakan menggunakan mesin paras. Selang 1 minggu sampai 14 hari kan setelah kita paras, walaupun kita paras rapat, rumput pasti akan semi kembali ya. Setelah semi kembali ya otomatis mau tidak mau kita akan lakukan penyemprotan menggunakan herbisida, baik itu yang sistemik ataupun kontak menurut hobi atau kebiasaan teman-teman petani. Tapi kalau ini ya bisa kita lihat, ini tanaman hanya memang sekitaran perakaran atau samping pokok dari tanaman kakao itu kita memang hindari karena mengantisipasi akar yang mulai serabut ya, yang mulai berkembang di sekitaran tanaman itu, yang sampai juga terkena dari mesin rotari. Jadi kita memang ambil jarak seperti ini aja ya. Nah, nanti ke depannya kita tinggal bersihkan ini dengan peralatan sederhana ya, cangkul atau sabit. Jadi kita bisa lakukan pembumbungan juga. Sisa gulmanya kita timbun aja dengan rumput dengan tanah. Nanti lama kelamaan juga rumputnya akan busuk. Nah, ini kalau seperti ini kan rumput memang tercukur atau terpotong sampai ke pangkal paling bawah ya. Mudah-mudahan rumput atau gulma yang tumbuh akan membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh lagi di lahan ini. Nah, ini dari hari pertama kita kerja kan tidak kelihatan mana tanaman mana
gulma ya. Kita hanya lihat sepintas kita lihat sepintas itu hanya tumbuh gulma ya, gulma. Nah, ini rumput-rumput yang seperti ini beda dengan yang tadi ya pertumbuhannya, karena di sini saking suburnya rumput, biasa datang dari teman-teman peternak sapi untuk mengambil rumputnya. Jadi mereka mengambil rumput untuk pakan ternak sapi mereka, sehingga pertumbuhan kalau di sini ya, kemarin pertama kita kerja itu rumputnya ya dibilang lebih mendingan lah ya. Nah, tapi setelah kita coba kendalikan gulma ya secara mekanis ini menggunakan rotari dari John Deere, mudah-mudahan gulmanya bisa teratasi, pertumbuhan gulma bisa sedikit melambat lah ya. Dan ini juga kalau tanah sudah selesai dikerja seperti ini, kalau kita ingin tumpang sarikan dengan tanaman horti itu sangat bagus ya. Tapi memang kita harus ambil jarak yang agak lebar antar, kalau kita bikin bedengan ya di tengah tanaman kakao ini, antara tanaman satu dengan tanaman sebelahnya di jarak. Jadi ini jarak dari tanaman kakao sendiri itu 3x3 kalau nggak salah kemarin, 3 meter kali 3 meter. Jadi cukup di tengahnya saja untuk menghindari ketika kalau kita bikin 2 bedengan kan, misalnya di antara ini kita garis tengah, yang di tengah itu kita bikinkan sebagai drainase atau lubang pembuangan air ya untuk tanaman horti. Jadi tanah yang di tengah kita balik, kita angkat ke samping kanan dan kiri sebagai untuk membentuk bedengan. Itu juga bagus ya. Cuma kadang kita antisipasinya kalau kita ambil jarak bedengan itu sekitar 50 cm, jangan sampai terlalu dekat dengan batang pokok tanaman kakao. Karena kalau tanaman sudah tumbuh sebesar ini, kemungkinan besar ya akar itu udah sekitar 30 cm ya, nyebrang ke samping kanan kiri. Oke. Ini coba kita sambangi ya. Nah, penampakan dari sosok John Deere ini kita dapat lihat, ini mereknya Kioti dengan ini mungkin nomor seri ya, saya kurang paham dengan mesin, DK4 510. Kita minta jasanya untuk kerja di lahan di pertanaman kakao. Nah, ini sang mekanisnya atau operator yang sedang menanam kakao. Ini kita kerja ya, lokasi ini kita baru beli bahan bakar 10 liter, itu pun kita masih belum diisi lagi. Ini rasa masih cukup ini. Kondisi seperti ini sudah sangat memuaskan.
ternyata di sebelah belum bisa kita masuki alat ya, karena memang dari pemilik kebun sudah menanam tanaman tumpang sari dengan pepaya ya, pepaya California. Di sini merupakan komoditi yang cukup menjanjikan. Cuma memang ini informasi yang disampaikan dari si pemilik kebun memang sudah agak lama ya, lahannya dibiarkan karena ada kesibukan. Jadi lahan sebenarnya sudah sempat ditanami lumayan banyak ya tanaman pepayanya, tapi akhirnya ditinggalkan karena ada keperluan lain, dan baru ini disambangi lagi akhirnya ya tanaman pepayanya seperti ini penampakannya. Seharusnya menurut penuturannya si pemilik kebun ini pepayanya harusnya sudah mulai produksi, tapi karena memang hanya dibiarkan ditanam dan biarkan saja, akhirnya tumbuh dengan seadanya. Ini juga tanaman-tanaman sayur ya, yang di sini merupakan tanaman yang banyak diminati oleh masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya setelah kita lakukan pembersihan, kita bisa langsung melakukan pemupukan untuk perawatan kakao. Ini ya, bisa dilihat ini tanamannya bila tercukupi nutrisinya akan tumbuh cukup baik ya. Ini pasti nanti setelah ini tanaman yang seperti ini, setelah kita pupuk pasti akan keluar tunas baru, ada cabang-cabang baru, sehingga tanaman bisa langsung tumbuh lebih cepat. Ini kalau tidak salah sambung buncuk 45 ya, kita bisa lihat ya. Ini tanaman sebesar ini sudah maksudnya tumbuh baru, ini tinggi paling baru 100 sentian ya. Ini cabangnya sengaja pucuk, cabangnya dipotong supaya kita lagi pembentukan cabang ya. Kita tinggal buang aja cabang air yang kita tidak akan tanam. Ini tanaman udah mulai berbunga ya. Sangat menjanjikan bagi petani kakao ketika mereka menanam tanaman kakao sambung pucuk ya. Jadi batangnya ya sebesar ini saja nih, bisa lihat ya tangan saya. Pokoknya baru satu lingkar jari telunjuk dengan ibu jari ya, itu pun belum sepenuhnya itu. Itu tanaman udah mulai mengeluarkan bunga. Mungkin nanti kita akan lihat aja apa perawatan dari pemilik kebun, apakah dia akan buahkan atau akan bunganya dibiarkan menjadi buah atau dihilangkan dulu, karena memang tanamannya ya sudah mulai berbunga sebagiannya, memang pertumbuhannya baik, subur.
perawatan aja. Habis ini selesai, kita tinggal istilahnya finishing, gunakan peralatan cangkul, sabit ya, kita benahi baru kita sembari beri pupuk. Insya Allah pertumbuhannya akan langsung meningkat, berkembang baik. Ini kondisinya kita lagi mendung ya, ini udah mulai turun hujan. Operator masih asik saja ya kesana kemari. Ini pohon gamal ya, sebagai naungan sementara sekaligus sebagai bahan pakan ternak kambing ya kalau di sini. Jadi sembari ke kebun, sembari dapat mencari makanan ternak. Jadi kalau pulang dari kebun sudah tidak khawatir nyari pakan ternak kambingnya lagi. Ini pohon lama ya, pohon lama, pohon sebelumnya ya. Ini tanamannya yang masih berdiri, pohon-pohon besar. Pohon kakao yang besar ini adalah pohon yang ditanam yang sudah berumur ya sekitar 25 tahunan ya, 25 tahunan. Ini dari penuturan si petani. Nah itu batang utamanya yang kering. Ini yang cabang yang pendek ini hanya dulu ada program sambung samping ya, tapi akhirnya kami anggap kurang berhasil karena banyak kendala, kondisi mungkin batangnya udah terlalu tua, akhirnya produktivitasnya kurang maksimal ya. Jadi akhirnya si pemilik kebun berinisiatif untuk bongkar semua tanamannya. Ini luas kebun sih kita kurang lebih 1 hektar ya. Nah ini tanaman yang disisakan sebagai tempat naungan ya. Kita pakai sebagai tempat berteduh lah dulu. Jadi kalau memang betul-betul kita kosongkan lahan dengan pohon-pohon besar, akhirnya ketika panas terik ya setengah mati lah. Kita cari tempat berteduh walaupun ada pondok ya, pondok sederhana. Ini kita lihat si pemilik kebun ya. Bagi teman-teman yang punya pengalaman, kita bisa saling berbagi informasi ya, bisa kita isi kolom komentar di bawah. Kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mungkin ada teman yang memiliki pengalaman berbeda tentang perawatan kakao atau tumpang sari tanaman kakao atau cara perawatannya ya. Kita bisa saling berbagi kolom komentar. Jangan lupa untuk like, atau teman-teman yang bagi teman yang senang mengikuti perkembangan pertanian ya bisa subscribe
dan diangka kalau teman-teman anggap sebagai